rame-rame Eropa mendukung kemerdekaan Palestina. Tai kucing lu ah. Sialan ah. Itu cuma meredam rakyatnya biar jangan marah. Karena negara-negara di Eropa terlibat kirim senjata buat Israel. Itu masalahnya. Rakyat Eropa nggak terima. Kenapa kami harus terlibat genosida? Kenapa kami bayar pajak untuk kirim bom ke Israel? Sadar mereka, rame-rame Eropa sadar. Akhirnya pemerintahnya pura-pura, yuk kita dukung kemerdekaan Palestina. Apa yang mau didukung? Dari dulu juga negara Palestina sudah ada. Dari dulu Palestina udah ada. Presidennya ada kan? Terus apa yang baru? Cuma bodoh-bodohin rakyat doang. Dulu mereka nggak boleh berhubungan dengan Palestina gitu. Harus Israel, itu doang bedanya. Sekarang yaudahlah kita buat, tapi negara Palestinanya harus diatur sama dia. Nggak boleh punya tentara. Satpam boleh punya satpam. Polisi, satpam boleh. Kayak sekarang nih Palestina kayak begini. Tentara nggak boleh. Cuman boleh punya polisi doang. Sialan banget sih. Sedunia dibodoh-bodohin. Sampai Indonesia ikut-ikutan. Iya kita dukung kemerdekaan Palestina. Yang penting Israel mengakui negara Palestina, kami akan mengakui Israel. Lah, kenapa jadi lu ngebelain penjajah? Itu nggak benar tuh. Sikap politik Indonesia mendukung two-state solution, mendukung solusi dua negara. Solusi dua negara berarti sama saja mendukung penjajahan. Ibarat kita nih dulu dijajah sama Jepang, dibantai, dipekerja paksa, segala macam. Udah deh, daripada kita dibantai terus begini, ngelawan terus, ya udahlah kalau begitu begini aja deh, ambil aja nih separuh-separuh. Begitu. Kan sama juga kita nyerah. Itu bangsa Indonesia nggak begitu, enggak. Bangsa Indonesia lawan terus. Penjajah apapun lawan terus, walaupun mati nanti anak kita nerusin. Betul apa tidak? Itu ajaran Islam, bukan ajaran bisnis. Ini bukan bisnis. Maka dalam ajaran Islam itu apa? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang mati karena mempertahankan hartanya, mati dia syahid. Apalagi mempertahankan negara. Kita lihat udah pada bubar-bubaran nih di Eropa. Mana produk-produk yang mendukung Israel habis diboikot. Bencinya bukan main. Di Amerika hasil survei sekarang ini terbaru, 72% rakyat Amerika 50 tahun ke bawah, 72% anti Israel. Anti itu. Makanya di Amerika sekarang sudah menjadi komoditas politik. Siapa orang mau nyalon wali kota, mau nyalon bupati, mau nyalon gubernur, masukin aja. Kami anti Israel, menang dia. Inilah sekarang rame-rame orang Muslim menang di Amerika. Termasuk di New York. Muslim menang. Subhanallah, Mandani menang. Ngaku saya Muslim. Itu Netanyahu kalau datang ke New York, saya tangkap, menang dia. Itu di kampungnya Zionis. Kampungnya Zionis bisa begitu. Artinya apa? Penduduk dunia Amerika udah muak. Ya udahlah,
nanti kita dukung aja. Mereka nggak mau lagi diatur-atur sama Israel. Bahwa mereka sangat cerdas. Mereka tahu Yahudi yang asli sebagai agama menolak adanya negara Israel. Yahudi asli. Ini yang ada Yahudi Zionis. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar kita tahu, di dunia, di Eropa, rame-rame orang-orang kafir aja memboikot Israel. Itu rakyatnya. Sampai berapa kuat sih pemerintahnya? Mau nggak mau nanti mereka akan ada ini namanya akan ada apa namanya, islah antara Barat atau Eropa Romawi dengan Islam, akan ada kesepakatan nanti seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rakyatnya nih di Eropa, di Amerika udah muak dengan Israel. Produk mereka sendiri diboikot. Heran di Indonesia nih, pemerintah kita nih gimana sih? Aduh, parah. Ya, bagus kita di Indonesia dukung kemerdekaan Palestina, tapi jangan versinya Eropa, itu sama juga versinya Israel. Versinya Yahudi lain lagi, versinya Yahudi. Dulu Eropa kan Kristen, membangun Israel, mendanai Israel di tanah Palestina untuk mencegah jangan lagi ada khilafah-khilafahan di Arab. Nggak boleh tersambunglah ke Turki Utsmani, nggak boleh ada nyambung. Itu tujuannya ada Israel di situ, didanai oleh Kristen, dikuatin senjatanya, dikuatin ekonominya. Targetnya buat itu, cegah Islam. Ternyata sekarang, makanya negara-negara Arab, pemimpin-pemimpinnya, negara-negara Arab disetel semua sama Arab, sama Barat. Nah, semua nggak ada yang bela, Pak. Palestina nggak ada yang dibela. Ada yang bela Palestina, dihancurin. Coba aja, ada yang bela Palestina, dihancurin. Nah, makanya saat sekarang ini, saudara sekalian, yuk mari. Ini orang Palestina ini jadi guru kita. Mereka pemimpin kita. Pemimpin kita sekarang ini adalah orang Palestina, khususnya orang Gaza. Mereka imam kita dalam keimanan. Kita diajarin tuh, makanya alhamdulillah kemarin saya bersama Ustaz Abdul Qadir di Yayasan Persaudaraan Cinta Al-Aqsa, Pecinta Al-Aqsa, kami kirim bantuan khusus untuk dai-dai di sana. Khotib-khotib masjid kita bagiin duit. Ya, simbol aja lah. Bahasanya almarhum Abi Tam, namanya Ramzul Mahabbah. Ada, karena mereka tuh intinya tuh ustadz-ustadz, syekh-syekh di sana yang nyebarin keimanan, sabar kalian ini, kita ini lagi adu napas itu, syekh-syekh kan sana, kalau enggak udah bubar Gaza, Pak. Sedunia lawan satu kota, bukan negara ini yang dilawan, ormas, milisi, Hamas tuh milisi, bukan negara. Kalah Israel. Selama ini, wah Israel tuh negara kuat. Ini Israel dibantu Amerika, dibantu Inggris, dibantu Perancis, dibantu Jerman, dibantu Italia, dibantu 23 negara. Sampai sekarang nggak menang. Markas Mujahidin di bawah tanah tetap masih berdiri tegak. Sekarang dipaksa, kamu kalau nggak mau dibangun, kamu harus senjatanya diserahkan ke Amerika. Pejuang bilang, enggak, enak aja. Senjata itu adalah pertahanan kami yang terakhir. Senjatanya Hamas lebih canggih daripada senjatanya Amerika dan Israel. Makanya bingung dia. Bingung. Dibubarin. Senjatanya harus dilucutin. Ditolak. Kalau kami melucuti senjata kami,
apalagi yang kami punya untuk bela diri? Sementara kamu belum bisa menghukum Israel yang selama ini menghukum kami, menganiaya kami, membantai kami. Kalian tetap membelanya. Senjata adalah milik kami. Kalau nanti peralihan negara, Hamas mundur dari Gaza, diatur, dipimpin oleh pemerintahan baru di Gaza, dipimpin oleh teknokrat. Jadi bukan lagi Hamas. Nanti senjata diserahkan ke pemerintah yang baru sebagai senjatanya Palestina. Bukan dilucutin senjatanya diambil ke Amerika, enggak. Sekarang Amerika pusing palanya. Suka-suka Israel dimarahin, lu bego banget sih. 2 tahun lu lawan tikus-tikus begitu nggak bisa, begitu kata Amerika tuh. Ntar gua stop nih bantuan. Jangan begitu dong. Ntar dibantuin lagi. Amerika udah sesak napas Pak, bantuin Israel, sesak napas nih. Orang Amerika udah nggak pada mau bayar pajak. Saya nggak bayar pajak, pajak buat bom. Bayangin itu gerakan di sana. Kira-kira Islam menang atau kalah nih? Menang. Syekh Ahmad Yasin mengatakan, dia umumkan waktu itu, ya ini analisanya, bisa benar bisa tidak. Analisanya dia, wahai orang Israel, catat ya, jatah kalian di tanah ini cuma sampai tahun 2027. Tahun 2027 itu jatah terakhir kalian. Kalian silahkan minggat dari tanah ini. Syekh Ahmad Yasin. Berikutnya baru tuh syekh-syekh yang lain melihat daripada tafsir ayat siklus 40 tahunan, benar adanya. Sekarang diuji dengan pakar ekonomi, pakar pertanahan, pakar militer, pakar sosial, pakar psikologi. Luar biasa. Semua menunjukkan psikologinya orang Palestina walaupun dihancurin tetap tegar. Sementara orang Israel udah pada pegel dan mereka udah siap-siap pindah pulang kampung. Amin. Ya Rabbal Takbir. Ya, kita apresiasi luar biasa dari Majelis Al-Ihya masih tetap konsisten, komitmen, ya, masih tetap bela saudara-saudara kita di sana, tetap niatin ikhlas jihad fisabilillah, niat infak jihad fisabilillah. Ini namanya kita niat ribat minal bu'd, niat ribat, kita ikut serta pahalanya mereka. Mereka kan lagi perang. Mereka lagi perang nih, kita ikutan niat infaknya jangan karena kesian. Niat infak jihad fisabilillah untuk Palestina. Jadi kita niat, kita dapat pahala mereka yang lagi jihad, kita dapat walaupun kita dari Bogor. Amin. Insya Allah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, terakhir penutup ceramah saya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya tepat dan benar. Insya Allah Ta'ala nanti mereka akan merdeka, Palestina merdeka, dan nanti akan tegak khilafah di Palestina. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila sebentar ya, semoga nanti keingat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, apabila khilafah sudah turun di Palestina, di Baitul Maqdis namanya, maka sudah dekat waktunya gempa-gempa, banjir dan lain-lainnya. Gempa, banjir, ini udah ciri-ciri nih, Nabi bilang begitu. Itu berarti cepat nanti prosesnya. Khilafah di Baitul Maqdis, nanti bakalan banyak gempa-gempa, banjir-banjir, tapi khilafah tegak di Baitul Maqdis. Bapak Ibu sekalian, wajib buat kita untuk selalu terikat menyelamatkan
Palestina, menyelamatkan orang-orangnya, terutama insya Allah kita dari Indonesia walaupun ala kadarnya. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Insya Allah Ta'ala pada tanggal 2 Desember, berapa hari lagi? Lusa ya. Lusa ya, besok Senin, ini Selasa 2 Desember kita akan melaksanakan istighosa akbar jamaah 212 yang pernah dulu 212 dan yang belum. Yang pengen tahu 212 seperti apa, ya udah datang. Di Monas insyaallah Ta'ala, di Monas kita akan reuni bela Al-Quran supaya tidak padam. Semangat kita membela Al-Quran tidak boleh padam, tidak boleh redup, karena itu adalah cahaya Allah untuk kita. Ya, tanggal 2 Desember saya mengundang Bapak Ibu sekalian, yuk rame-rame ikhlaskan niat, tunjukkan kepada Allah Ta'ala, niatin kita akan berangkat ke sana, datang sore hari. Nanti dimulai dari jam 5 khatam Quran dulu ya. Dari banyak pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, santri-santri berangkat sampai sana jam 5 start baca Al-Quran. Semoga bisa ada ribuan khatam Al-Quran ya. Sementara satu hurufnya Al-Quran saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ya, dicatat untuk dia bikulli harfin hasanah. Setiap hurufnya ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dalam Islam dicatat 10 kali kebaikan. Aku tak mengatakan alif lam mim harf. Alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Aku nggak bilang alif lam mim satu huruf. Bal alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 30 kebaikan minimal. Apalagi kalau kita ngumpul bareng juta-jutaan dalam tekad. Temanya 212 tahun ini adalah sesuai imam besar kita kasih pandangan dan hasil syuro kita. Temanya adalah revolusi akhlak untuk selamatkan Indonesia dari penjahat dan merdekakan Palestina dari penjajah. Nah, itu temanya. Kira-kira bagus apa tidak? Siap hadir atau tidak? Siap hadir, niatin ibu-ibu izin sama lakinya atau ajak. Kita diundang nih sama Habib Rizik, diundang sama Ustaz Sobri, diundang sama kiai-kiai. 212 itu milik Abitam. Ya, milik almarhum Abitam, milik Al-Ihya. Jadi bukan milik siapapun. 212 milik insan kamil, milik orang Bogor. Jangan sampai redup itu mah karyanya Al-Ihya. 212 itu karyanya Al-Ihya bersama sama Imam Besar Habib Rizik Syihab. Niatin ya. Kita baca dari sana, semua udah banyak nih yang meninggal dunia, guru-guru kita. Abitam Allah yarham, Ustaz Arifin Ilham Allah yarhamu, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi Allah yarhamu, Syekh Ali Jabir Allah yarhamu. Satu-satu ini guru-guru kita diambil oleh Allah Ta'ala. Pulang-pulang, tapi semangat mereka nggak boleh dong redup. Betul apa tidak? Semangat mereka bagaimana dulu Abitam Allah yarhamu, dari sini berapa bis dari sini berangkat, yang naik kereta, yang apa, dia kerahin habis-habisan. Jangan sampai tunduk sama PKI. Itu tuh semangatnya, nggak boleh redup. Jadi 212 milik insan kamil. Perjuangannya orang tua kita Allah yarhamu, Habib Husain Tamrin, adalah warisan spirit, bukan buat Habib Rizik, buat saya, buat siapapun, enggak. Buat Islam Indonesia, buat Islam dunia. Bagaimana Abitam
jagain Habib Rizik sampai kayak apa tahu. Saya nggak bisa bayangkan. Nggak ada ulama seperti Abi Tam dalam menjaga Habib Rizik. Saya belajar dari beliau. Saya belajar sampai sebelum pulang saya dipanggil di sini. Kenapa Habib Rizik disuruh pulang? Saya rapat di sini. Abi nggak setuju. Ya Habib, itu gimana? Memang Habib Rizik pernah tanya sama kita termasuk sama antum. Iya, tapi Abi nggak setuju. Abi kan belum selesai istiqorohnya. Abi masih bimbang antara rindu dengan Habib Rizik dengan keselamatan Habib Rizik. Udah pulang, udah booking, udah diumumin. Kita bilang, Beb, Abi Tam nggak setuju. Ya ente ana udah umumin pulang, nggak bisa lagi kita nggak begitu. Akhirnya intens saya rapat. Luar biasa. Apa aja keperluan Habib Rizik di sana sama Insan Kamil, tokoh-tokohnya, guru-gurunya di sini semua nih, syekh-syekhnya, al-ihya semua disuruh ngaji sama Habib Rizik setiap bulan. Mau ngapain kalau nggak suruh ngejagain doang? Aset umat saat sekarang ini, aset umat Habib Rizik. Saya banyak belajar dari Abi Tam. Cintanya beliau dengan perjuangan, semua didukung, dibela. Itu yang kita lihat gitu. Saat sekarang ini tinggal ini. Mau apa lagi yang kuat di Indonesia dan murni, nggak bisa dibeli. Habib Rizik, Abi Tam nggak bisa dibeli dengan siapapun, dengan apapun. Sampai akhir hayatnya nggak bisa dibeli. Tinggal ini yang kita punya sekarang. Ayo mari sama-sama kita jaga, kita belain. Anak istri kita aja yang semangat. Anak-anak, cucu-cucu ingetin, apa sih itu Pak? Ini kan 212 itu berapa tahun yang lalu? 9 tahun. Ini mau budak-budak letik, tenyahoan. Apa sih itu 212 apaan sih? Itu nggak pada kenal dia dulu di sekolah. Kecuali santri-santri aliyah. Santri aliyah tahu dia mah. Ikut semua dikerahin sama Abi Tam. Tapi anak-anak muda sekarang nggak paham apa sih ini 212. Harus dikasih tahu orang Indonesia itu cinta Al-Quran. Biar kata negaranya agak urak-urakan, tapi jangan main-main, jangan sentuh Al-Quran. Betul nggak? Kami boleh hidup sengsara, tapi jangan hina Al-Quran kami. Jangan hina agama kami. Jangan main-main sama agama kami. Betul? Takbir. Insya Allah Ta'ala semua perjuangan-perjuangan ulama kita tetap sambung. Insya 212 datang dari siang, boleh dari sore. Tema kita 2, selamatkan Indonesia. Insya Allah Ta'ala kami juga sudah mengundang Bapak Prabowo Subianto, karena dia juga kader 212. Ya, Prabowo datang dulu Pak 212. Termasuk Anies Baswedan kita juga undang. Termasuk pejabat-pejabat sekarang. Kalau dia datang, kita akan katakan komitmen. Kita dukung dia, jangan takut lawan mafia.